Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua para mahasiswa mata kuliah DDPK Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ini di 3 kelas ini selalu dilimpahkan kesehatan, ketabahan, dan kekuatan di dalam menjalankan proses perkuliahan yang aneh ini ya. Kuliah yang memang harus berlangsung secara online ya. Mudah-mudahan ini merupakan pembelajaran yang berharga untuk kita semua. Ya, terutama Anda yang baru lepas dari SMA langsung mengalami perkuliahan seperti ini. Baik, yang kedua saya sebutkan tadi kalau saya sudah mulai perkuliahan, harap speakernya dimatikan kecuali jika nanti ada yang akan bertanya. Dan kalau video Anda cukup lemah jaringannya, Anda lakukan saja pakai chatting, ya. Baik, saya akan matikan video saya, akan saya share bahan kuliah kita pada malam ini yang juga Anda sudah miliki di WA Group maupun di Highland, ya. Kita akan bahas soal kelembagaan penyuluhan. Sekali lagi saya anjurkan dengan sangat, tolong perhatikan speaker Anda, karena ini udah direkam ya, tolong perhatikan speaker Anda. Jika ada yang masih hidup, tolong dimatikan, tolong dimutkan. Ya, ini udah direkam, jangan ada suara-suara lain yang ada di belakang ruangan Anda. Baik, saya akan mulai, ini adalah topik yang keempat yang kita akan bahas ya. Apakah nampak gambar saya? Nampak, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, nah kita akan mulai topik ini, yaitu membahas kelembagaan dan organisasi penyuluhan pertanian. Bahan ini saya siapkan untuk tim dosen mata kuliah DDPK di Fakultas Pertanian Universitas Andalas tahun 2020 ini. Ya, topik yang keempat. Nah, sebelum kita memulai topik yang keempat ini, mari kita ingat kembali tentang definisi dan peran penyuluhan pertanian. Ya. Dan saya berharap Anda sudah memantapkan definisi ini. Ya, ini segera mengulang pada malam hari ini ya. Dan Anda sudah memiliki pula Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai undang-undang peraturan tertinggi di dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terletak pada pasal 1 ayat 2 pada kuliah kita malam hari ini. Nah, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama itu adalah para petani. Pelaku usaha adalah petani individu ataupun kelompok ataupun perusahaan di dalam menjalankan usaha tani. Agar mereka mau dan mampu, ya, sikap dan keterampilan, ya, mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya. Ya, dalam rangka apa? Satu, dalam rangka mengakses, dalam rangka memperoleh, dalam rangka mendapatkan informasi pasar, informasi teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Ya. Dan sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan keluarganya. Ya, serta untuk meningkatkan kesadaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ya, nanti setelah kuliah ini, saya akan memberikan tugas yang penting untuk Anda yang belum mungkin akan kita lakukan ya. Untuk menggerakkan pembangunan pertanian berkelanjutan, diperlukan mutu SDM yang berkemampuan teknis budidaya, kemampuan manajerial, ya, pengelolaan. Anda sudah belajar pula DDM pada hari ini atau mungkin besok. Kemudian kemampuan kewirausahaan, entrepreneurship, dan berwawasan kewilayahan, ya, baik wilayah yang berudara panas maupun yang pada ketinggian,
maupun yang dalam daerah pantai dan lain-lain. Itu berbeda-beda komoditinya. Dan juga untuk kelembagaan petani yang mantap. Jadi catat baik-baik pada buku Anda, tugas penyuluhan pertanian dalam definisi cuma 2. 1, meningkatkan kualitas SDM petani, dan yang kedua, memperkuat kelembagaan petani. Ya. Dan itu dicapai melalui penyuluhan yang berbasis pengembangan SDM, sehingga mampu untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian petani. Ya, itu mantap yang pertama. Mari kita lihat sekarang lembar yang kedua, yaitu yang disebut oleh Pak Profesor Dr. Toto Mardikanto dengan istilah advokasi. Apa itu advokasi? Yang pertama adalah edukasi. Jadi penyuluhan itu adalah tentang pembelajaran, ya, tentang pembelajaran. Yang kedua adalah diseminasi, yaitu tentang penyebarluasan informasi inovasi dari penemu kepada pemakainya. Besok pekan depan kita akan kuliah tentang komunikasi pertanian di dalam penyuluhan, ya, dan dalam proses adopsi. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi, yaitu para penyuluh mendampingi dan melayani kebutuhan petani. Dan yang keempat adalah memberikan konsultasi, ya, bimbingan atau mungkin juga pertanyaan dan jawaban tentang masalah-masalah para petani, masalah usaha taninya maksud saya. Ya, kemudian juga supervisi, yaitu membantu petani melakukan penilaian usahanya. Dan terakhir adalah evaluasi. Itu namanya advokasi, ya, tentang peran dan fungsi penyuluhan. Sampai di sini semoga Anda dapat dan sudah mantap, ya. Saya teruskan dulu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ada ditulis tentang fungsi penyuluhan, ya. Nanti Anda coba cari pasal berapa itu tertulis, ya. Sengaja sini nggak saya sebutkan pasalnya, ya. Ada A, B, C, D, E, ya. Ada pembelajaran dan lain-lain, ya. Nanti Anda baca baik-baik, ya. Oke. Nah, sehingga saya simpulkan saja, sehingga sesungguhnya tugas dan tanggung jawab penyuluhan itu lebih luas dan lebih holistik di dalam mengembangkan mutu sumber daya manusia, petani, dan kelembagaan petani. Sehingga bukan sekedar kegiatan transfer teknologi, bukan sekedar mengajarkan tentang budidaya pertanian, walaupun itu susah. Ya, walaupun itu susah, ya, dan mesti dilakukan secara bertahap, bimbingan-bimbingan teknis kepada para petani, ya. Tapi di dalam definisi penyuluhan bukan hanya itu, ya, tetapi juga adalah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pertanian, ya. Itu adalah definisi dari Pak Abbas 95, FAO 2004 dan 1990, Pak Prof. Magono Slamet 8795, dan Dr. Rivera dan Kamar 2003 dan lain-lain. Bisa Anda ambil di Google dengan kata kunci agricultural extension, ya. Oke. Sampai di sini apakah dapat Anda pahami? Coba jawab satu orang. Hidupkan speakernya. Halo? Bisa, Pak. Baik, ya. Kalau saya minta hidupkan saja, ya, jangan ragu, ya. Nah, tantangan penyuluhan pertanian. Kalau tadi adalah soal tugas yang semestinya dilakukan, tantangannya perlu berat lagi, ya. Tantangan yang pertama adalah memfasilitasi, membantu, menyediakan, mendorong terjadinya perubahan perilaku petani, ya. Perubahan perilaku itu tolong catat baik-baik supaya nggak salah paham. Perilaku itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa sosiologi disebut dengan behavior. Nah, tulisannya behavior pakai V. Bacanya behavior. Nah, agak susah, ya. Behavior, ya. Kalau kalau nggak mantap baca kurang enak dengarnya seperti saya ini, behavior, ya. Itu perilaku di dalam konsep sosiologi amat sangat luas maknanya. Tapi dalam bahasa penyuluhan yang disebut dengan perilaku itu hanya 3. Tolong catat baik-baik, jangan salah sebut, ya. Yang disebut perilaku cuma 3. Yang pertama pada aspek sikap, aspek afektif, ya, tentang mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, tentang bersikap positif atau negatif.
afektif, ya. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh penyuluh dengan cara mengajak, membujuk, ya. Nah, itu caranya untuk meningkatkan kemauan para petani. Yang kedua adalah yang disebut dengan aspek kognisi atau pengetahuan, ya, aspek pengetahuan, ya, perilaku. Peningkatan pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara misalnya ceramah, dengan cara misalnya foto atau pamflet dan lain-lain, ya, buku. Dan yang ketiga itu adalah dengan pada bidang keterampilan, ya, pada bidang keterampilan pada aspek psikomotorik. Saya ulang sekali lagi, yang namanya perilaku di sini adalah pertama soal sikap, yang kedua soal pengetahuan, dan yang ketiga soal keterampilan. Saya nggak bisa lihat wajah Anda. Bisakah Anda bantu menampilkan wajah Anda? Satu orang. Halo? Oke, siapa yang bisa saya tanya nih? Bisakah Anda paham tentang ini, tentang perilaku ini? Jawab. Halo? Yang keras bisa jawab? Pak. Paham? Pak. Mohon maaf, Pak, yang nomor 3 apa tadi, Pak? Apa, Dek? Apa, Nak? Yang nomor 3, Pak. Oke, saya ulang sekali lagi. Dengar baik-baik semua, dengar baik-baik. Ya, baca dan pegang pena dan kertasnya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan. Ya, aspek pengetahuan. Yang pertama ada aspek afektif, aspek sikap, ya. Sikap afektif, ya. Yang kedua adalah aspek pengetahuan atau kognitif, ya, pada ranah kognitif, dan yang ketiga adalah pada aspek keterampilan atau psikomotorik, ya. Itu yang perilaku, ya, bukan di makna yang lain-lain, ya. Ya, itu, ya. Saya sering mendengar istilah itu salah, ya. Di dalam penyuluhan yang namanya perilaku cuma 3 itu saja, ya. Baik, dalam rangka apa? Dalam rangka menuju yang lebih produktif dan mandiri, ya. Dalam rangka menuju produktif dan lebih mandiri dari proses pembelajaran bersama, ya. Itu tantangan penyuluhan yang tidak ringan pada hari ini, ya. Yang kedua, ini lebih berat lagi, yaitu mendorong partisipasi, keikutsertaan aktif para petani dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dirinya, ya, dalam upaya mengajak mereka belajar, ya. Tafania Andre, coba jawab pertanyaan saya, ya. Nomor 2 itu, apakah Anda paham dengan partisipasi? Ikut serta, Pak. Bagus, ya. Kalau saya tanya dan saya nggak tahu wajah Anda, yang beranikan diri aja. Anda sedang belajar hari ini, ya. Dengan saya sampaikan Anda boleh salah, ya. Tapi kalau ujian jangan salah. Kalaupun salah cukup 2 saja, nilainya 8. Tapi hidup Anda tidak boleh salah. Paham nggak kira-kira kalimat saya itu? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau belajar, baik Anda SMA maupun Anda kuliah, boleh salah. Itu menurut saya. Ya, dengan saya Anda boleh saya, bahkan harus salah. Supaya dapat saya benarkan. Ya, tapi kalau ujian, usahakan jangan salah. Tapi kalau salah, kalau soal 10, salahnya 2 aja. 80 nilai Anda. Tapi kalau soalnya 4, jangan salah 2, 50 jadinya. Nyambung, ya? Tapi kalau hidup Anda, jangan pernah salah. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Semangat saya kan kayak orang payah saya ngomong sendirian aja kan. Yang ketiga, menetapkan mekanisme kelembagaan. Ya, ini berat tapi akan saya jelaskan sekarang, ya. Para mahasiswa yang saya hormati, yang saya katakan, yang saya banggakan, kalau saya hanya ingin ngomong sendirian, saya nggak perlu pakai Zoom mengundang Anda. Saya ceramah sendiri 30 menit, saya lempar di grup, video itu Anda dengar saja. Tapi saya mau interaksi. Oleh karena itu, saya pakai Zoom ini, online kita, tepat waktu, dan kalau saya tanya, harap dijawab. Kalau fotonya nggak nampak, harap tampilkan wajah Anda, ya. Karena saya mengambil PDF, ya, jadi nampak semua gambar ini, ya, nggak bisa saya kecilkan lagi nih. Oke, nah, untuk untuk melaksanakan semua fungsi tadi, untuk melaksanakan semua peran yang tadi di depan dilakukan,
Dan untuk menjawab tantangan penyuluhan, 1, melaksanakan peran. 2, melaksanakan fungsi. Yang 3, menjawab tantangan penyuluhan pertanian. Maka diperlukan kelembagaan penyuluhan. Kenapa kelembagaan? Nanti kita bahas. Intinya adalah diperlukan peraturan yang benar, diperlukan peraturan yang tepat, diperlukan organisasi pelaksananya. Ya, Universitas Andalas sebagai lembaga pendidikan tidak akan bisa mengerjakan tugas utamanya mendidik Anda kalau tidak ada peraturan. Ya, kalau tidak ada aturan. Jam kuliah Anda adalah aturan. Kita rubah jam itu atas kesepakatan kita, gitu kan? Karena sering bertabrakan, ya kan? Nah, tidak akan ada berlaku Universitas Andalas dalam bidang penelitian, Axel, Valentino, kalau tidak ada peraturan tentang penelitian. Betul, Axel? Excel? Ya, Pak. Betul kan? Iya, Pak. Nah, Betul, Pak. tidak akan ada Anda menjadi sarjana kalau Anda tidak berada dalam prodi Anda. Betul kan? Nah, ada. Nah, betul, Pak. Ada organisasi. UNAN ini punya ketua umumnya. Siapa namanya? Rektor namanya, pejabatnya. Siapa namanya? Profesor Juliandri. Itu ketua umumnya UNAN, ya kan? Saya adalah dosen, pelaksana tugas saja pada salah satu fungsi Universitas Andalas. Apa itu? Fungsi pendidikan. Itu pun pada bidang mata kuliah tertentu saja. Paham sekarang yang saya maksud? Ya, Paham. Ini Paham, Pak. penyuluhan itu juga sama dengan UNAN ini, ya, bidang pendidikan, ya kan? Harus ada peran yang dijalankan, ada fungsi yang dikerjakan, ada tantangan yang mesti dijawab. Oke? Oke, Lila. Halo, Lila. Halo, Pak. Coba sebutkan 1 peran penyuluhan tadi. Coba silakan. 1 saja, silakan. Cepat. Nggak bisa. Yasir Chan, ada Yasir Chan? Coba jawab tantangan penyuluhan, salah pun boleh. Jawab, Yasir Chan. Halo, Pak. Jawab, apa tantangan penyuluhan? Nggak berani menjawab. Anda biasa takut disalahkan sih, menjawab itu nggak boleh. Eci, jawab silakan. Apa tantangan penyuluhan, Eci? 1 aja, silakan. Meningkatkan mutu SDM petani, Pak. Yang keras, Eci. Meningkatkan mutu SDM petani. Iya, itu tantangan umum ya. Sekarang coba lihat nih, saya balik lagi ke belakang ya. Kalau dengan saya harus berani ngomong ya, jangan nggak berani ngomong ya kan. Ini dia tantangannya. Memfasilitasi terjadinya perubahan petani. Ya, yang kedua mengembangkan partisipasi aktif. Yang ketiga mengembangkan mekanisme kelembagaan, peraturan ya. Coba tolong hidupkan wajah-wajah Anda ini kemana nih? Saya nggak bisa bantu nih. Tolong bantu Anda, bantu saya. Nah, Yovita, ada Yovita? Halo Yovita. Halo, Pak. Oke, Anda paham yang nomor 2? Mengembangkan partisipasi ini, silakan Yovita. Jelaskan sedikit. Paham. Apa coba? Pak. Coba jelaskan. Artinya Apa mengembangkan partisipasi aktif atau mengembangkan partisipasi atau keikutsertaan aktif petani dalam upaya mewujudkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Apa contohnya? Partisipasi aktif. Misalnya dalam prakteknya, Pak. Ya. Ikut serta langsung dalam praktek yang kita laksanakan, Pak. Bagus. Tadi saya nggak menjelaskan, tapi Anda mampu menjawab. Itu yang bagus, ya kan? Coba berimajinasi ya. Noval. Noval, coba sebutkan nomor 1. Apa yang Noval maksud dengan nomor 1 kira-kira apa, Noval? Silakan. Sikap, pengetahuan tampilan petani. Dan bagaimana terjadi perubahan perilaku tadi? Coba jawab kira-kira. Apa? Lihat layarnya, lihat layar gambar Anda. Bagaimana memfasilitasi perubahan perilaku? Apa contoh kira-kira? Contohnya memberikan apa, Pak? Penyuluh gitu, Pak. Kelompok para petani. Kalau memfasilitasi maknanya membantu, menolong petani terjadi perubahan perilaku, perubahan sikap. Wulan, silakan jawab, Wulan. Apa contohnya, Wulan? Perubahan perilaku petani dalam hal sikap, Wulan?
Ya, Pak. Mengajak petani itu agar mau dan mampu, Pak. Oke, yang mau, yang mampu, yang mana tuh yang diajak? Kalau diajak itu sikapnya atau keterampilannya? Yang mau itu sikapnya, Pak. Bagus. Kalau keterampilan gimana caranya? Dengan cara melatih, Pak. Kalau untuk Pinter. tahu itu, kalau untuk pengetahuan, tahunya nanti diceramah, kayak diceramahkan diceramah atau gitu. dijelaskan ya. Ya, Gusti, Gusti, silakan jawab Gusti. Halo, Gusti. Ya, Pak. Coba ulang, bagaimana cara meningkatkan partisipasi aktif petani? Silakan. Dengan mengajak, ya Pak, mengajak para petani itu, Pak. Partisipasi, Gusti, tadi kan perilaku. Sekarang yang partisipasi gimana caranya? Mari Anda berimajinasi dengan diri Anda, jangan menghafal saja. Ayo silakan Gusti, bisa enggak? Bagaimana supaya petani itu aktif? Bagaimana caranya coba? Apa maksudnya, Pak? Tantio, silakan Tantio jawab. Mengembangkan partisipasi itu, Pak. Ya, silakan jawab. Gimana caranya? Atau apa maksudnya, Pak? Elisa. Mengembangkan partisipasi. Elisa, silakan Elisa, jawab. Dengan mengikut sertakan para petani dalam praktek langsung, Pak. Dalam praktek langsung, oke. Mengikut sertakan. Jadi dia diajak kan? Oke, Ya, Pak. Nur Aini, betul? Nur Aini, Dwi Nur Aini, jawab. Betul, Pak. Betul, ya. Itu tantangan semua, tidak mudah. Ini cara saya menantang Anda, coba lihat. Bertanya saya menantang 4 kali, saya tanya baru jawab 1. Itu namanya tantangan, ya. Sekali lagi saya katakan, Anda dengan saya ketemu tinggal pekan depan mungkin, ya. Pekan depan 2 kali kita kuliah. Cuman sekali, saya mau kepada Anda semuanya, anak Fakultas Pertanian dalam kondisi COVID seperti ini, kuliah yang pakai online ini, tengah malam pula kuliah, satu harapan saya, ya, dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik ya. Ini suara saya keras ini. Kalau direkam keras kali ini ya. Dengar baik-baik. Jangan pernah takut salah. Ya. Jangan pernah takut salah karena Anda sedang belajar. Bahkan baru belajar. Kolbi, nyambung? Kolbi, nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Tidak ada orang yang menilai Anda mampu dalam kuliah ini ya. Ngerti? Penilaian nanti pada saat ujian. Ya. Ngerti, Pak. Ngerti kan? Hilangkan ketakutan Anda itu. Kalau saya tanya jawab, salah, biar aja salah. Kan dibetulkan, ya kan? Nah, nanti Pak. kalau ujian, baru jangan salah. Anda hafal, kalaupun salah, jangan banyak-banyak salahnya. Oke? Zul Afwan nyambung yang saya maksud? Zul? Nyambung, Pak. Nah, tapi kalau hidup Anda jangan pernah salah. Nanti Anda kena hukum orang, ya kan? Betul, Wulan? Nah, itu contohnya, kan? Nah, itu filosofi Betul, saya. Pak. Kalau belajar boleh salah. Kalau ujian jangan salah. Kalaupun salah jangan banyak-banyak. Juga nilainya kan. Kalau terpaksa B apa boleh buat? Betul kan tahun depan, ya kan? Nah, kalau C janganlah berat, ya kan? Nah, kalau hidup Anda jangan pernah salah, ya. Oke. Ya, mesti berani kalau saya tanya ya. Jangan matiin gambar ini ya. Oke. Nah, untuk melaksanakan semua peran itu, melaksanakan fungsi saya sebagai dosen misalnya, sebagai peran dan menjawab tantangan penyuluh itu ada kelembagaan. UNA ini kelembagaan. Nah, sekarang apa itu kelembagaan, Pak? Mari saya jawab. Mari saya terangkan ya. Secara teori ya, ini jangan Anda hafal ya. Jangan Anda hafal ya. Cukup Anda stabilo saja ya. Secara teori, maaf, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, Latifah? Dengar, Pak. Ya. Sedikit putus-putus, Pak. Iya, memang ini ada nggak stabil nih ya. Udah dikasih tahu dia nggak stabil ya. Baik, mudah-mudahan Anda masih nyambung ini ya. Pertama, yang namanya kelembagaan itu dalam bahasa sosiologi disebut dengan institution. Ya. Ya, kalau Anda sudah baca bahan 4 minggu lalu bisa nyambung nih. Institution, ya, kelembagaan atau lembaga. Ya. Pertama, maknanya adalah norma, ya, seperangkat norm, boleh dan nggak boleh, ya kan. Kemudian bagus dan nggak bagus, ya kan.
wajar dan nggak wajar. Nah, yang kedua adalah perilaku. Perilaku yang sumbang maupun perilaku yang benar, yang biasa dan nggak biasa. Itu namanya lembaga. Di kampung Anda aja boleh. Woi, jangan pakai baju tuh, malu awak. Nah, kan? Itu namanya norma. Woi, jangan bantu itu, makan jangan tolong banyak badan, muka orang gaek. Nah, itu namanya, ke bahasa Minang saya. Jangan makan sembarangan. Harus ada aturannya. Itu namanya norma. Paham yang saya maksud? Lila? Lila Febriani nyambung? Nyambung, Pak. Ya, dia dalam hidup Anda di kampung dan kita itu banyak norma sekali ya. Oh, jangan lalu di muka orang gaek, jangan lewat di muka orang tua tanpa sopan santun. Itu namanya norma, ya. Nah, zaman sekarang susah, tapi itu norma ya. Yang kedua yang namanya kelembagaan itu ada peraturan, ya, peraturan. Ya. Nah, ini dia rules. Ada norms, ada rules. Di UNAN ini ada peraturan. Peraturan pendidikan, peraturan kapan Anda kuliah, kapan bayar SPP, apa hak Anda, apa kewajiban Anda, itu namanya peraturan. Apa hak dosen, apa kewajiban dosen, itu namanya peraturan. Jam berapa kita kuliah, bagaimana kita merubahnya, kesepakatan apa, itu namanya kuliah. Ya, kalau norma, kita sekarang dalam Zoom ini. Nah, salah satu norma dari Zoom itu adalah matikan speaker, ya kan, tepat dalam dalam pendengaran, kecuali kalau kita umumkan ini ngomong bebas. Nah, semua ngomonglah pakai speaker terbuka, nah, ya kan? Itu namanya norm. Paham sampai sini bedanya? Dwi Nuraini, Zul Afam beda? Paham? Oke, siapa lagi nih yang saya mesti panggil, ya kan? Nggak muncul-muncul. Nah, ini Latifah paham, Ahmad Adis paham? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, pertama norma, kedua rule, yang ketiga adalah, nah ini dia, organisasi. Lihat yang C ini. Organisasi yang akan mengontrol semua sumber daya yang ada. Organisasi di UNAN ini, saya sebut tadi, paling atas bernama rektor pejabatnya. Nomor 2, wakil rektor 1, 2, 3, dan 4. Di bawahnya ada fakultas. Di bawahnya ada tadi LP, lembaga penelitian. Kalau ke bawah itu adalah fakultas. Fakultas A sampai fakultas Z misalnya kan. Fakultas pertanian salah satunya. Ada Pak Dekan, ada WD1, ada WD2, ada WD3. Ada jurusan, ada kaprodi, ya kan? Ada pegawai, ya kan? Ada staf, ada tendik namanya kan? Ada tenaga pendidikan. Ya, ada mahasiswa, ada pegawai-pegawai yang honorer. Itu namanya adalah organisasi. Paham Farhan? Halo Farhan Hidayat. Paham, Pak. Nah, coba disebutkan siapa ketua umum UNAN? Paham, Pak. Paham. Siapa ketua umum UNAN? Siapa? Siapa orang paling tinggi di UNAN? Apa jabatannya? Rektor UNAN, Pak. Nah, di bawah itu kalau fakultas apa jabatannya? Di bawah itu dekan, Pak. Dekan, ya. Nah, itu ya. Nah, itu namanya organisasi. Tolong tulis pada buku Anda, organisasi adalah seperangkat hubungan yang akan melaksanakan segala peraturan-peraturan organisasi. Ya, itu dia ya. Jadi peraturan. Mohon maaf Pak, boleh diulang Pak? Kenapa Dek? Kenapa Nak? Kenapa? Halo? Halo, siapa tadi yang ngomong tuh? Yang pengertian organisasi tadi Pak. Oh, begitu. Boleh ya. diulang Pak? Organisasi itu adalah. Fania Pak. Ya, organisasi itu adalah struktur yang terdiri dari orang-orang ya yang akan melaksanakan peraturan ya, yang akan menjalankan peraturan ya. Apa tuh peraturan? Rule tadi tentang yang wajib dan yang enggak wajib, yang harus dan yang enggak harus, itu namanya organisasi ya. Paham kira-kira? Jadi kelembagaan itu ada dua, peraturan dan organisasi. Ya, sampai sini paham kira-kira? Paham Pak. Ya, nanti kalau nggak paham segera Paham Pak. ambil Google, baca lagi ya.
Hidup Anda memang hidup di online ya kan? Kita nggak ketemu nih kan, tiba-tiba ngomong-ngomong aja Pak Heri kan. Lihat yang putih ini. Namun ketika membahas tentang penyuluhan, biasanya yang dibayangkan atau yang dimaksudkan adalah kelembagaan penyuluhan yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K. Ya, sistem penyuluhan bidang pertanian, sistem penyuluhan perikanan dan kehutanan SP3K, ya, penyuluhan dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penyuluhan pertanian. Ya, contohnya di situ ada Pak Menteri, di bawahnya ada Kepala Badan SDM, itu pertanian penyuluhan. Di bawahnya adalah, nggak usah Anda hafal ya, di bawahnya ada Kepala Pusat Penyuluhan, di bawahnya ada macam-macam lagi. Itu adalah lembaga penyuluhan di level kementerian. Nanti di bawah provinsi ada lagi, di kabupaten ada lagi, di kecamatan namanya BPP. Tolong tulis. Di kecamatan namanya BPP. Apa itu? Balai Penyuluhan Pertanian. Ya, sekarang saya tanya di antara Anda yang berada di kampung-kampung, pernahkah Anda melihat gedung, bangunan, atau nama yang disebut dengan BPP? Areni Dewanti. Coba jawab. Di mana kampung Anda hari ini? Nggak menjawab, ya udah. Diva, ada Diva? Di Bengkulu, Pak. Siapa tuh Bengkulu tuh? Halo? Siapa Bengkulu itu? Halo? Ada, Pak. Diva, di mana Diva? Kampungnya Diva? Di Payakumbuh, Pak. Payakumbuh, di mana kecamatannya? Kecamatan Payakumbuh, Pak. Payakumbuh juga. Pernah mendengar nama BPP? Belum, Pak. Belum. Oke. Muhammad Fadil, ada Fadil? Belum. Fadil? Pak. Di mana kampung Fadil? Ada, Pak. Di mana kampung Fadil? Di Padang Pariaman, Pak. Di kota atau di kabupaten? Di kabupaten. Di mana kecamatannya? Sungai Geringging. Sungai Geringging. Pernah mendengar nama BPP, Ya. Balai Penyuluhan Pertanian? Pernah, Pak. Pernah lihat? Biasanya tuh di kantor wali negarinya ada, Pak. Oh, biasanya. Oke, ya. Dia di kecamatan, Nak, bukan di Wali Nagari. Mana tinggi Wali Nagari sama kecamatan? Bukan, Pak. Kantornya dekat wali negari, Oh, Pak. Itu. kantornya dekat Wali Nagari. Bagus. Jangan di Wali Nagari. Itu bahasa yang nggak salah, yang nggak benar. Itu makanya boleh salah, saya perbaiki. Jangan takut, ya. Paham ya? Nah, begitu. Boleh salah ya. Oke. BPP itu di kantornya di level kecamatan. Beradanya boleh di mana saya tergantung tempat masing-masing ya. Nah, catat baik-baik. Saya akan minta kepada semua Anda ya nanti dalam penugasan yang utuh ini untuk mengenal apa tuh di BPP tempat masing-masing ya. Kecuali di perkotaan mungkin susah ya. Nanti saya ganti bahannya ya. Oke. Jadi BPP itu adalah organisasi di level organisasi penyuluhan di level kecamatan. Emilinda, nyambung kira-kira? Halo? Halo, Pak. Emilinda nyambung di mana kampung? Nyambung, Pak. Di mana kampung Emi? Di Kecamatan Rau, Pak. Di Pasaman Timur. Apa? Iya, Pak. Oh, Pasaman Timur. Iya, Oh, di Kecamatan Rau. Iya, Pak. Pasaman Timur ya, Pasaman saja ya. Oke. Ya, Pak. Rau. Pernah mendengar nggak nama BPP? Ada apanya, Pak? Di depan kantor camat itu cuma kayak papan namanya, Pak. Papan namanya ada Melihat gedungnya pernah, Pak. kan? Ada kantornya kan? Iya, Pak. Ah, bagus ya nanti. Ada, Pak. Yang penting Anda tahu dulu ya, nanti kita tugaskan itu ya. Nah, oke. Vivi Susanti, di mana kampung Anda, Vivi? Ya. Halo, Di Vivi. Pekanbaru, Pak. Hah? Di Pekanbaru, Pak. Kan baru. Pernah mendengar Vivi namanya kantor BPP?
Pernah, Pak. Pernah, bagus ya. Nah, itu semua adalah namanya, tolong tulis, BPP adalah organisasi penyuluhan di level kecamatan yang melayani tugas-tugas penyuluh di level kecamatan. Sampai sini nyambung kira-kira? Hasnatul Fitri nyambung? Nyambung, Pak. Nah, di level itulah para penyuluh kita bekerja, menyiapkan perencanaannya, menyiapkan pelaksanaan programnya dalam rangka menjawab tantangan penyuluhan, dalam rangka mengerjakan fungsi penyuluhan, dalam rangka menunaikan peran-peran penyuluhan yang tadi kita sebut di depan. Oke, Ariska, paham Ariska? Halo, Paham, Ariska. Pak. Nah, untuk mengerjakan itu semua, lihat di layar ini. Untuk mengerjakan itu semua ada berapa peraturan yang berlaku dalam bidang penyuluhan. Satu paling tinggi namanya undang-undang ya. Anda tahu pada pelajaran PMP dulu mungkin ya, undang-undang ada peraturan tertinggi di bawah undang-undang dasar ya. Dibuat oleh Presiden dan DPR ya, di gedung DPR ya. Contohnya ini dia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan. Saya tanya pada Anda, adakah di antara Anda sekarang yang belum mendownload undang-undang ini? Yang jawab yang belum, ada nggak? Ayo, berani nggak jujur? Ada nggak di antara Anda yang udah pekan ini belum mendownload undang-undang yang saya minta? Ada nggak? Ada nggak yang berani jujur? Oke, alhamdulillah semua sudah ya, bagus ya. Kalau belum masih malu-malu menjawab, malam ini download ya. Itu adalah peraturan tertinggi di bidang undang-undang, di bidang penyuluhan pertanian dan perikanan dan kehutanan ya. Peraturan pemerintah banyak sekali, keputusan pemerintah, peraturan menteri dalam halnya Menteri Pertanian di bidang penyuluhan terus ke bawah sampai kepada bahkan peraturan kelompok tani ya, gabungan kelompok tani dan lain. Bahkan yang hanya bersifat hubungan saja, A dengan B, Geno dengan siapa, ya, saya dengan siapa, untuk urusan penyuluhan itu juga disebut sebagai kelembagaan. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Coba bertanya, silakan. Saya beri waktu, silakan cepat. Ada yang bertanya enggak? Pak izin Siapa yang mau tanya? bertanya, Pak. Silakan. Siapa namanya, Dek? Nah. Dwi Nur Aini, Pak. Silakan, yang keras. Dwi Nur Aini, Pak. Silakan Dwi, silakan yang keras. Yang lain Tadi ada bacaan yang bagian kelembagaan itu entitas individu. Oh, iya, kelewatan. Yang bagian apa? Peraturan kelembagaan institusi itu, Pak. Oke, ini ya, yang kuning entitas ya. Individu itu, Pak. Ini kan? Ya, ini yang kuning kan? Nampak sekarang ya? Ya, Pak. Ya, memang sudah tadi saya terlompat ya, karena semangat menjelaskan organisasi ya. Entitas individu itu maknanya kelompok-kelompok individu, itu bahasa sosiologi. Saya terjemahkan kelompok atau organisasi yang bersepakat dalam menetapkan sebuah tujuan. Anda punya OSIS dulu kan waktu SMA? Halo? Punya, Pak. Nah, itu namanya entitas individu. Anda sekarang mungkin belum ikut HIMA, tapi pernah diwajibkan mendaftarkan? HIMA Sekta udah kan? Atau HIMA yang lain kan? Udah punya kira-kira? Belum, Pak. Belum disuruh ya, ya udah. Tapi Anda pernah ikut dalam OSUS dan lain-lain kan? Grup kesenian pernah kan? Grup ilmu pernah kan waktu di SMA? Pernah, Pak. Nah, itu namanya Pernah, Pak. Itu namanya entitas individu atau kelompok atau organisasi. Nyambung? Itu juga adalah kelembagaan. Oke ya, Dwi? Oke ya? Oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, siapa tuh? Tantio, Pak. Tantio, silakan Tantio. Apa mau tanya? Silakan. Izin bertanya, Pak, untuk di daerah Pekanbaru, Pak. Ya. Itu untuk sektor pertanian, untuk penyuluh pertanian sendiri, Pak, itu masih kurang, Pak. Masih kurang
nampak di Pekanbaru, Pak. Apakah itu termasuk juga tantangan bagi penyuluhan untuk yang berada di kota, Pak? Seperti Pekanbaru, Pak. Oke, bagus ya. Anda pengamat yang luar biasa. Nih, saya beritahu nih. Nih, lihat nih. Nyambung, lihat gambar saya sekarang, Tantio. Lihat, Pak. Lihat yang nomor 3 nih. Menetapkan mekanisme tata cara kelembagaan. 1. Menetapkan good governance. Apa itu good governance, Pak? Aturan pelaksanaan yang baik dan benar. Yang ketiga, meyakinkan para pihak. Siapa tuh? Pihak pemerintah, pihak DPR, pihak kecamatan, masyarakat tentang penting dan strategisnya peran penyuluhan. Nyambung, Tantio, kira-kira? Nyambung, Pak. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, kalau bupati atau wali kotanya nggak tahu dan nggak mengerti dan nggak mau tahu tentang penyuluhan, kira-kira penyuluhannya di sana berkembang nggak? Tidak bisa, Pak. Nah, ini zaman otonomi daerah. Nyambung kan semua? Nah, penyuluhan Nyambung, Pak. termasuk yang di dalam urusan otonomi daerah. Jadi kalau ada kabupaten yang mewah, yang banyak kegiatan penyuluhannya, tandanya pemerintah dan DPRD-nya membiayai, ya, memberikan anggaran yang cukup untuk kegiatan penyuluhan, ya kan? Kalau misalnya kurang kegiatannya, mungkin saja kurang pembiayaannya. Masyarakat nggak mau membantu, ya nggak ada penyuluhnya, nggak ada penyuluhannya. Paham sampai sini, Tantio? Halo, Tantio? Paham, Pak. Kalau begitu pertanyaan saya. Ya, Pak. Paham, Pak. Berarti itu berasal dari... Kenapa? Kenapa, Tantio? Berarti itu berasal dari pemerintahnya lagi, Pak. Ya, kan berarti itu tantangannya keputusan banyak. dari pemerintahnya lagi, Pak. Bentar. Tantangannya kan banyak. Kan saya sebut tadi salah satunya dari pemahaman pemerintah. Ngerti? Yang kedua, pemahaman DPRD. Paham? Yang ketiga, para pihak lainnya. Pemerintah. Nyambung? Ngerti, Pak. Ya, karena ini adalah PNS. Ini penyuluhan dari Paham. unsur PNS, ya kan? Tetapi kalau penyuluh swadaya, perlu nggak peran pemerintah? Ya enggak lah, masyarakat yang menjadi penyuluh, ya kan? Nah, di dalam undang-undang ada penyuluh swasta misalnya, apakah ada peran pemerintah? Ya enggak lah, pihak swasta Tidak, yang Pak. penyuluhan, ya. Oke, baik. Metria, halo Metria. Metria. Pak. Nah, iya, Pak. Sekarang saya tanya pada Metria. Kalau ada ketidaksempurnaan, kalau ada kekurangbagusan di dalam pelaksanaan, apakah teori penyuluhan yang salah? Belum tentu, Pak. Pikirkan baik-baik kalimat Belum saya. tentu, Pak. Pikirkan baik-baik kalimat saya. Apa kalau dalam pelaksanaannya kurang benar, apakah teorinya yang salah? Belum tentu, Pak, karena bisa jadi orang yang mendengarkannya mungkin belum mengerti, Pak. Kurang paham. Sekali lagi saya ulang, ya. Saya ingin Anda maju berpikirnya, ya. Kalau ya, pelaksanaan penyuluhan belum tepat, belum benar, ya kan? Ya. Apakah teorinya yang salah? Atau peraturannya yang perlu Ya, diperbaiki? Pak. Atau pelaksanaannya yang perlu diperbaiki? Mana betul? Pelaksanaannya, Pak. Bagus. Ya, bagus. Jangan melompat kepada teori penyuluhan yang salah, ya kan? Iya, Pak. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada siapa di sini anak Agro E? Coba nyaut sekarang. Siapa yang Agro E coba? Satu orang siapa yang berani? Saya tanya coba. Mana Agro E? Halo? Ya, kadang berani angkat tangan. Halo? Halo. Siapa yang berani angkat tangan? Siapa namanya? Nadil, Pak. Nadil. Nadil, oke. Nadil. Bagus, Anda berani. Terima kasih ya. Ada anak agronomi. Diajarkan cara menanam yang benar. Ya. Benih yang unggul. Oke? Pupuk yang tepat. Betul? Ya, Benih Pak. unggul dengan pupuk yang tepat, apa hasilnya kira-kira?
Tanaman yang berkualitas, Pak. Bagus. Sekarang itu teorinya kan? Ya. Sekarang misalnya ada ketemu di lapangan, ketemu petani atau ketemu siapa saja, menanam tidak pada benih unggul, pupuknya kurang, atau sebaliknya, benihnya unggul, pupuknya nggak ada. Apa kira-kira hasilnya? Tidak sesuai dengan teori, Pak. Pasti hasilnya kurang. Yang salah apa? Teori apa pekerjaan yang salah? Pekerjaannya, Pak. Bagus. Yang diperbaiki apanya? Ya, pekerjaan itu, Pak, teorinya. Ya. Bagus ya, anak muda. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi saya senang Anda berani berkata dan berani menunjukkan siapa kelas Anda. Sampai sini paham semua kira-kira? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, mana lagi nih? Nah, ini dia ya. Nah, sekarang ada yang terbaru ya. Ada yang terbaru, bahannya pun ada ya. Di dalam apa namanya, kalau sempat nanti saya tunjukkan ini. Bahannya juga ada di dalam island Anda ya. Kostratani ya, Kostratani, Komando Strategi Pertanian ya, sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian yang diperkenalkan di tahun 2020-2021 ya. Memang belum semua dikerjakan di seluruh Indonesia ya kan, karena anggarannya belum cukup terpakai untuk yang lain, untuk COVID dan lain-lain. Ini contohnya nih, karena belum semua maka belum diterapkan semuanya. Tapi ini ada dalam konsepnya, sudah saya bagikan pada Anda. Nanti kita buka pelan-pelan ya. Uraian lengkap tentang Kostratani yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan SDM Kementerian Pertanian dapat disimak pada bahan tayang khusus yang juga disediakan pada kuliah ini. Nanti saya bahas mudah-mudahan ya. Oke. Nyambung kira-kira Wirdatul Jannah? Wirdatul Jannah, nyambung? Pak. Oke ya. Nah, ini Anda baca, Anda lihat ya. Lihatlah si Gusni, lihatlah. Penyuluhan yang merah kotak-kotak itu, ya, yang merah hitam itu hubungannya luas sekali dengan pasar dan pemasaran nih. Dengan organisasi petani, dengan peneliti, dengan pelatihan, dengan pendidikan, dia sekolah juga ini ya kan, dan dengan dinas ya, dengan dinas pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan. Nah, lupa saya itu, lihat. Dinas pertanian, pertanian pun dibagi dua, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan. Nah, panjang kan? Novita nyambung, Novita? Dan ini level kabupaten. Anda pasti belum tahu dengan SMA. Mana tahu kan? Nah, ini level kabupaten. Kecuali rumahnya bersebelahan dengan kantor ini. Tahu dia ini. Ya kan? Level provinsi. Nah, ada fungsi-fungsinya. Nggak penting. Nah, penyuluhan itu bergabung, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang ini semua. Dengan fungsi-fungsi ini. Nah, hubungan keterkaitan antar komponen fungsional sebagai bentuk kelembagaan. Nah, hubungan ini baik surat menyurat, telepon-teleponan, WA-WA-an, koordinasi, rapat, komunikasi, ya kan, surat menyurat, penugasan, itu adalah kelembagaan. Saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik, hubungan interaksi, hubungan antar bolak-balik ini, penyuluhan dengan bidang pemasaran semestinya ada, penyuluhan tahu makna pasar, tahu harga, semestinya. Bagaimana sekarang Pak? Belum tentu semua tahu. Penyuluhan dengan organisasi petani, bagaimana pembinaan, berkomunikasi, bermitra dengan kelompok petani, apalagi dengan bidang penelitian, ada. Penyuluhan dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Jambi ada, di Sumbar ada, di Pekanbaru juga ada, di tempat lain juga ada ini. Ada pelatihan, di Jambi ada balai pelatihan, ya, besar. Di Sumbar juga ada, di Riau juga ada. Bidang pendidikan, dia sekolah kemarin di SPMA atau D1, D2, D3, mungkin juga sarjana, ya kan? Dan dia bekerja pada bidang penelitian. Kemudian dia berhubungan dengan dinas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Itu semua adalah kelembagaan penyuluhan yang terkait dengan penyuluhan. Metria. Halo Metria. Ya, Pak. Apakah nyambung yang saya maksud? Nyambung, Pak. Pura-pura nyambung dulu ya, nanti cari bahannya ya. Safina paham kira-kira? Paham, Pak. Anda bayangkan, Anda anak SMA,
baru tamat kemarin sore, baru 3 minggu, 4 minggu jadi mahasiswa, udah saya tampilkan gambar yang menjadi Anda calon kepala dinas ini. Nyambung nggak nih Muhammad Fadilah? Halo Fadilah? Ya sudah, dipanggil nggak mau. Halo Gusni, nyambung Gusni? Nyambung, Pak. Nyambung. Habibil nyambung Habibil? Nyambung, Pak. Nyambung. Tadi Anda nggak mengaminkan saya bilang ini adalah bagian dari kepala dinas? Nggak mau mengaminkan? Mengaminkan, Pak. Ya Tapi udah, tadi Anda diingat, berarti Pak. nggak mau jadi kepala dinas ya. Udah, apa boleh buat. Bercanda ya, Bil ya. Oke, lanjut ya. Nah, lihat ini sekarang salah satu. Oh, jam berapa nih, Dek? Nah, saya nggak tahu jam lagi nih. Ada yang tahu jam nggak? Jam 9 kurang, Pak. 9, Pak. 57, Pak. 60 menit aja tuh saya ngomong gimana caranya ini. Kan cepat sekali waktu berjalan kan. 30 menit lagi maksimal ya. Salah satu kelembagaan penting penyuluhan itu namanya kelompok tani. Nah, kelompok tani, orang-orang yang berkumpul, hidup bersama, yang punya tujuan saling tolong-menolong pada bidang pertanian. Ini contohnya nih, kelompok tani di desa, di kampung mana, entahlah ini kan. Lihat, ada karpet plastik, duduk melingkar di belakang, di sebelah kiri, sebelah kanannya ada kandang kambing sama kandang ayam. Nggak penting buat mereka, yang penting mereka bisa berkumpul. Anginnya pun angin cepoi-cepoi, ya kan? Bukan angin cepoi-cepoi, angin AC, bukan angin cepoi-cepoi nih, ya kan? Nah, ini cara mereka untuk berorganisasi. Paham kira-kira, Siti? Ya. Nah, ini dia kelompok tani ini, ciri-cirinya. Ini dinamikanya. Baca ya. Nah, ini jejak kelembagaan penyuluhan. Jejak, Anda baca nih. Lihat, dari tahun berapa nih? 1908 di Indonesia ya. 84 mencapai swasembada beras dengan sistem BIMAS, ya kan? Nah, ini Pak Soeharto sebagai presiden mendapat medali di sidang FAO. Apa itu FAO? Food and Agriculture Organization. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di bawah PBB. Elisa, paham Elisa? Paham, Pak. Nah, kalau semua para mahasiswa penyuluhan ini ingin mendapat cerita tentang penyuluhan pertanian, tentang pembangunan pertanian, tentang budidaya pertanian, ketik Google FAO.org. Ya. FAO.org, Anda dapatkan banyak sekali makalah, tabel-tabel, dokumen, ya kan, tentang pertanian. Siti Nurjariah, nyambung yang saya maksud, apa tadi namanya? Webnya apa? FAO.org. Ya? Yuni nyambung, Yuni? Yuni Sri Astuti nyambung? Ya udah, Intan nyambung, Pak, nyambung, Pak. Oke, baik ya. Nah, ini 1908, sekarang 2020, berapa tahun nih? Udah berjalan Indonesia nih, ya kan? Penyuluhan pertanian di Indonesia 80. Nih, ada Landbo Advisor. Ada orang Bukit Tinggi nggak di sini? Siapa orang Bukit Tinggi yang ke tangan? Saya, Pak. Siapa namanya? Syifa, Pak. Pernah mendengar daerah Landbo? Landbo. Orang Bukit Tinggi tahu Lambo. Tahu Lambo? Pernah, Pak. Nah, lidah orang Bukit Tinggi menyebut Lambo. Padahal dia namanya Landbo dalam bahasa Belanda tuh ya. Advisor, pemberi nasihat kepada para petani. Landbo Advisor, konsultan pertanian. Nama kampungnya Landbo. Nah, begitu ya. Nah, ini ada macam-macam nih. Ada balai pendidikan masyarakat desa dan lain-lain ya. Itu adalah cikal bakal dari balai penyuluhan pertanian ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Anda baca lagi nanti ada 58, 60. Ya, ini baca saja ya, nggak perlu saya jelaskan. Ya, ini juga bagian-bagian dari proyek. Nah, ini FAO lagi nih. Coba lihat nih, ya. Ada namanya peran-peran ya. Baca ya SLPHT. Saya nggak perlu jelaskan karena panjang waktunya. Nah, ini ada Farmer Led Extension,
ada farmer empowerment, through agricultural technology and information, dan lain-lain. Farm managed extension, ya. Baca saya baik-baik. Itu adalah semua tentang paradigma, cara pandang, cara pikir, pembangunan penyuluhan pertanian. Oke? Nah, yang terbaru ada namanya cyber extension. Cyber extension, ya. Penyuluhan berbasis cyber. Tahu cyber enggak? Intan tahu cyber, Intan? Tahu, Pak. Nggak tahu. Cyber itu jaringan serat optik, jaringan internet. Nanti cari ya di Google ya, cyber. Cyber. BER. Cyber extension. Cari ya segera ya nanti malam ya. Habis ini. Oh ya lupa. Kompinya jangan lupa bikin absen ya. Setelah ini lepas absennya dan sampai jam 12. Jam 00 saya terima. Lewat itu jangan. Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Siap sudah Pak. Udah, jam 12.00. Yang lewat tuh enggak, Pak. Sekali ini saya agak ketat. Ya, agak pelit saya. Jam 00 buat. Setelah itu enggak boleh absen lagi, ya. Beritahu pada semua teman-teman yang enggak hadir pada malam hari di WA Anda. Siap-siap bikin absen, ya. Lewat itu, lewat. Ada Primatani, ya, dan lain-lain. Anda baca ini sampai selesai. Saya akan masuk ke dalam satu topik yang tadi tanya sedikit, ya. Oke, saya stop share dulu. Tunggu dulu. Sebelum stop share, saya belum foto yang di awal tadi. Lupa memfoto ya. Lupa memfoto bahwa kita awal ada kuliah ini ya. Ini pertanggungjawaban saya. Nah, ini dia. Oke, saya screen share dulu. Foto dulu. Oke, nanti foto bareng-bareng ya. Stop share. Oke, sebelum saya pindah ke topik yang lain, ada pertanyaan nggak? Siapa nih yang mau nanya? Silakan. Ayo silakan, ada mau nanya enggak? Ada Pak. Ada Pak, saya Lisa. Pak. Ada Intang Sarun. Menurut ahli demokrasi,
Halo? Halo, Wirdatul? Apakah suara saya terdengar? Ya Pak, halo Pak. Terdengar. Tadi nggak ada ya suaranya, hilang ya? Iya, Pak. Hilang, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nampak? Apakah masih nampak? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini gambar belum nampak? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Baik, saya tahu Anda lelah, saya pun lelah juga. Semoga masih ada waktu buat Anda 10 menit lagi ya. Baik, coba dengar baik-baik ya. Nah, ini yang saya sebut dengan Kosta Tani ya. Bahannya sudah ada di bahan Anda, baca saja baik-baik kapan Anda mau, ya kan? Jangan nggak baca, ya. Lihat bahannya udah saya berikan lama sekali di Island. Apakah sudah semua mendownloadnya? Adakah di antara Anda yang belum mengunduhnya? Belum mengunduhnya? Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Baik. Ya, kalau belum, kalau nggak bisa bagi-bagi. Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke, nah lihat ya. Ini disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Dedi Nur Samsi, Kepala Badan BPSDM, ya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, ya, langsung ketika itu kepada kita dalam acara webinar, web seminar Faperta Unan 14 Mei 2020, ya. Nah, apa yang saya maksud ini dia gambarnya ya. Saya akan pendek saja karena mungkin nggak semua dapat kita tayangkan ya. Nah, ini nggak usah dibahas karena ini adalah bahan beliau. Banyak bahannya 32 lembar ini. Bisa Anda baca nanti masing-masing aja ya. Nah, ini semangat petani yang tidak pernah pudar walaupun dalam kondisi COVID hari ini. Semua bekerja di kampung kita masing-masing ya. Nah, ini lanjutannya. Petani bergerak terus ya. Bergerak terus dengan kemampuan masing-masing ya kan. Nah, di kampung Anda lihat maka nggak ada petani yang istirahat, yang tidur. Kecuali memang yang dia sakit ya. Nah, ini keragaman untuk kinerja SDM pertanian kita. Lihat nih. Dengar anak-anak muda. Dengan anak-anak muda, petani kita jumlahnya 37,4 juta. Ya. Sekarang saya tanya pada Anda, kebanyakan ini umurnya sudah tua atau masih muda? Petani kita ini kebanyakan. Sudah tua, Pak. Ini contohnya jumlahnya. Sudah tua, Pak. 30,4 juta kolonial, maksudnya orang-orang tua. Dan hanya 2,7 juta yang anak muda. Yang ini pun semakin tua dan semakin tua. Fania, ada Fania di sini? Halo Fania? Fania? Iya Pak. Dengar suara saya? Iya Pak. Kalau petani tua semua, yang muda hampir tak ada, apa yang terjadi kira-kira besok atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi di Indonesia ini? Apa Pak? Kurang jelas Pak. Kalau petaninya tua semua, yang muda sedikit sekali, apa yang akan terjadi kira-kira 5-6 tahun lagi ke depan di Indonesia ini? Jawab. Pertanian Indonesia tidak akan maju Pak. Maju? Jangankan maju, ada pun mungkin nggak ada kali ya. Kok diam? Saya ulang. Kalau semua tua-tua petaninya berumur tua, yang muda semakin nggak ada, apa yang terjadi kira-kira di Indonesia 5-6 tahun lagi ke depan kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan jawab. Kalau sudah tidak ada petani itu berarti pertanian di Indonesia bakal mati gitu Pak. Jadi kayak sudah nggak ada yang bertani. Kalimat yang tegas begitu ya. Itu apa artinya? Regenerasi petani semakin penting kan? Penting nggak kira-kira? Shirley? Penting, Pak. Nah, pakai banget nggak pentingnya? Sangat, Pak. Nah, itu letak soalnya. Maka jawablah dalam hati Anda masing-masing. Wahai mahasiswa Fakultas Pertanian, jangan sebut di sini. Anda bersedia nggak menjadi generasi penerus petani? Nah, jawab sendiri ya, jangan jawab sekarang ya. Kalau jawaban tidak bersedia, ya sudah, Anda sebut saja tabel ini, data statistik ini. Petani Indonesia semakin tua, ya sudah.
Tunggu saja 4 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ya, nah ini. Tapi mudah-mudahan masih tetap ada yang milenial. Ya, nanti saya berikan videonya lah besok atau lusa ya. Sekarang lupa saya menyampaikan. Nah ini. Ada kelembagaan petani ya. Ada para penyuluhnya, ini jumlah penyuluhnya ini. Semakin tua juga umurnya. Ada yang PNS, ada yang honorer, ada yang swadaya, petani menjadi penyuluh, ada yang swasta ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah ini kondisi Indonesia saat ini. Ya, tenaga kerja, komposisi pendidikan. Nah, ini lihat nih. Wahai anak muda, lihat. Siapa yang paling tinggi nih? SD apa SMA nih? SD, Pak. SD. Tak sekolah bahkan nih, berapa nih? 24,3%. 37, berapa nih jadi nih? 24 tambah 37 berapa nih? 50. 61% petani kita nggak SD. Ya wajar seperti ini kan. Ini saja sudah kita makan. Ini saja kita masih bisa makan. Ya apa enggak? Halo Tari. Ya, Pak. Nah, saya mengajak Anda wahai Fakultas Pertanian ya, jangan ikut berkata kepada petani kita, oh petani kita nggak mampu, kolot, ya kan nggak mau maju. Ini saja kita masih bisa makan sekarang. Masih ada pula ekspornya. Ya kan? Ini pendidikannya. SLTP sedikit, SMA lebih sedikit, SMK lebih dikit. Kampus ya 1,0000. Paham kira-kira Tari? Halo? Fania nyambung Fania? Fania? Ufa nyambung Ufa? Iya, Pak. Nyambung ya? Nyambung, Pak. Jumlahnya segini SD. Bisa makan kita, mahasiswa sembada kita, ya kan? Masih bisa makan sayur, masih bisa makan apa? Buah-buahan, ya kan? Peternakan juga begitu. Cobalah mereka sarjana, mungkin lebih hebat lagi, ya kan? Tapi sarjana cuma 0,045 atau diploma 1,00. Kalau digabung cuma 1,4. Yang D3, D2, S1 1,4. Pertanyaan pentingnya ada ratusan ribu sarjana pertanian yang tamat setiap tahun. Kemana mereka? Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, jawab sendiri aja lah ya. Nah itu. Pak Heri gimana? Ngomong aja. Ya Pak Heri kan dosennya. Nanam nggak? Nanam sedikit, nggak banyak. Ya kan? Nyambung deh. Halo? Nah ini demografi kita ya. Ini demografi kita. Ingat ya. 4 atau 5 tahun lagi kita akan meledak demografi yang disebut dengan bonus demografi. Anak-anak muda akan semakin banyak jumlahnya dan tumbuh menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau luar biasa pinter nggak apa-apa. Kalau luar biasa terampil nggak apa-apa. Mudah-mudahan jangan luar biasa nakalnya, luar biasa kriminalnya. Jangan ya. Amin, Pak. Anda menjadi orang yang terampil, yang sejak sekarang berpikir bagaimana untuk maju mandiri 4 tahun lagi. Saya berharap Anda semua di semester 2 besok, setelah duduk, ngerti di mana kampus Anda dengan baik, kuliah dengan jelas, semester 2 atau paling lambat semester 3, berbuat sesuatu, berwirausaha. Ketika Anda tamat 4 tahun lagi, Anda telah menjadi sarjana sekaligus menjadi pengusaha. Betul kira-kira? Nggak mau amin Danti. Betul sekali, Pak. Kayak mana mengaminkannya? Amin. Punya hubungan yang kuat, ya kan? Jangan tunggu sarjana baru jualan jagung. Amin, Jangan Pak. mau Anda. Jualan jagung itu sekarang. Latihan jual jagung. Nggak laku, nggak apa-apa. Paling-paling makan sendiri. Nggak malu, nggak masalah. Kalau sarjana jual jagung, sarjana pertanian jual jagung. Malu kan? Nggak jadi jualan kita, gitu kan? Ya, Pak. Tapi kalau kita anak semester 2, jual jagung, jual bibit, nggak masalah. Tapi ingat, hari ini Anda adalah manusia masyarakat 4.0. Apa tuh? Digital. Ya kan? Digitalisasi. Saya sebut kemarin foto kampung Anda, foto buah-buahan Anda, foto produksi pertanian Anda, foto petani Anda, upload ke YouTube. Udah belum? Halo? Belum, Pak. Sebelum? Belum? Belum, Pak. Kalau nanti itu saya jadikan bahan ujian, Anda mau nggak? Belum, Pak. Kalau Mau, nanti Pak. itu saya Mau, jadikan Pak. bahan ujiannya, mau nggak? Boleh.
Mau, Pak. Boleh, Pak. Mau, Pak. Jadikan bahan ujian mau nggak? Sangat Mau, Pak. Mau, Pak. Pak. Keras, ya kan? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, hebatnya SDM pertanian yang profesional, mandi, berdaya saing. Ini ada nggak sih kira-kira nih kalimat ini? Mimpi atau bukan nih? Bukan, Tidak ada. Pak. Ya dia bisa mimpi, ngomong doang, ya kan? Tapi apakah bisa jadi? Bisa kalau kita mau, ya kan? Nah, ini dia gerakan Kosa Tani ini. Nah, ini ada perannya banyak nih kan? Ada 5 perannya nih, ya kan? Nah itu, ya kan? Semua ada nih, pembelajaran, pengembangan jaringan kemitraan, gerakan pembangunan pertanian, konsultasi, pusat data, ya ini dia ya. Oke, nanti kuliah yang kedua pekan depan akan saya sampaikan video yang luar biasa, tapi jangan sekarang ya. Biar saya tuntaskan dulu ya. Nah, lihat nih pusat data nih ya. Nah, ini pusat datanya kan yang dibangun dalam pos data di kantor BPP ya. Nah, ini pusat pembelajaran ya. Anda lihat nih hubungannya bagaimana penyuluhan sekolah lapang dengan implementasi. Lihat nih. Bagaimana? Saya nggak mungkin menjelaskan kepada Anda waktu yang pendek ya. Baca baik-baik. Ada pusat gerakan pembangunan. Nih lihat nih, ibaratnya penyuluh menyopir nih. Oh, lihat. Oh, banyak ada kur, ada gedor horti, macam-macam gerakan nih kan. Nah, ya, ini semuanya bisa Anda pegang YouTube nih. Maaf, pegang Google, ketik kur, gedor horti, ketik ini semua di Google, keluar semua tuh nanti apa makna-maknanya ya. Anda ini nyaman kok, nggak perlu ke pustaka. Zaman saya dulu kalau ke pustaka batuk-batuk, mesti pakai baju dulu. Udah mandi, pakai baju yang bagus, pakai celana, udah bagus, baru ke pustaka. Daftar pustaka, daftar absen, ambil kartunya, cari bukunya, batuk-batuk. Sekarang Rohan, perlu nggak gitu Rohan? Rehan? Yasir Chan, perlu gitu nggak sekarang? Enggak, Pak. Nggak perlu kan? Nggak perlu mandi, cuci muka pun nggak perlu. Buka YouTube, ambil filmnya. Buka Google, ambil tulis kata kuncinya, dapat bukunya, ya kan? Kalau mau, Ya, ya Pak. kan? Kalau mau, nih lihat nih sekarang pusat gerakan penumbuhan pengusaha pertanian milenial. Nih lihat nih, anak-anak muda yang luar biasa nih, aksesnya luar biasa. Kalau Anda mau ketik di Google petani milenial akan mendapatkan banyak sekali data. Petani milenial, petani-petani muda yang menggunakan 4.0. Apapun latar belakang ilmunya, nggak penting. Yang penting dia bergerak di dalam dunia pertanian. Apalagi kalau anak agronomi, apalagi kalau anak agribisnis, apalagi kalau anak HPT, proteksi tanaman. Wah luar. Anak tanah juga jangan mau kalah, ya. Oke, paham kira-kira? Paham, Pak. Nanti buka ya penumbuhan gerakan petani milenial ya. Oke, lihat nih. Nah, ini kerjasama antara Kosta Tani dengan bidang masing-masing. Coba lihat ini. Ya, banyak sekali ya. Nah, ini kelembagaan baru di Indonesia. Nah, ini dia contohnya ya. Petani COVID ini ya. Brigade COVID. Nah, ini dia. Ini Pak Komandan kita nih. Lihat nih petani muda ya kan. Nggak pernah berhenti nih. Anak-anak muda semua bermain. Nah, mana ada yang kumuh nih? Nggak ada. Kumuh itu kan hanya awalan. Setelah itu sakui tebal ya kan? Ya apa enggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Namanya nih, kemarin kita udah bahas kan, yang keluar dari ekor sapi itu kotor apa duit? Duit, Pak. Duit, Pak. Kotoran, iya, kotoran jadi pupuk, jadi duit. Kotoran jadi apa? Jadi kompos, jadi duit. Ngerti kan? Kotoran dijemur, digoreng, dibungkus pakai karung, dijual. Jadi duit kan? Duit. Jadi ngerti kan? Ngerti, Pak. Itu caranya melihat nih, ya kan? Nih lihat nih anak-anak muda kan. Lihat kuliah saya yang pertama, lihat bahan saya yang pertama. Anak muda nih, kalau cabai lagi laku, 1 hektar, 2 hektar cabai bisa dapat Avanza sekaligus. Tapi memang kalau harganya jatuh, ya rugilah petani. Ya jangan dijual, dibikin cabai giling lah, ya kan? Nah, ada mesin cabai giling, ya kan? Nih lihat nih. Daun-daun sawi ini anak muda nih. Kemarin filmnya baru saya lihat ya, anak muda dari Jawa Barat. Nanti buka ya, Mitra Tani Parahyangan. Tolong tulis. Mitra Tani Parahyangan. Sudah belum tulisnya? Halo? Sudah, Pak. Mitra
Sudah, Pak. Parahyangan, lihat di Google. Habis nih ya, buka Google. Kok nggak nanti kayak kaget dengan mereka. Lihat nih, jagungnya banyak banget nih. Oh, ini duit atau bukan nih? Jawab. Duit atau bukan nih? Iya, Pak. Duit, Pak. Duit. Di kampung Anda ada lahan kan? Di sebelah Jagung, Pak. sana ada lahan kan? Nah, ini duit Ada, atau bukan Pak. nih? Ini duit kan? Duit, Pak. Duit. Duit, Pak. Nah, ini anak-anak muda, ayo Mart, ayo makmur bertani, tuh Mart, bukan nih ayo Mart. Ya, ini juga ini kemarin nih, siapa namanya saya lupa namanya nih, ya kan? Anak muda nih, kira-kira anak muda ganteng nggak sih? Kintan, halo Kintan, 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 Olivia, Olivia, Olivia. Susah ya. Suryani, ada Suryani? Suryani. Gak mau nyaut, ya sudah. Iya, Pak. Siapa tuh yang nyaut tuh? Suryani ya? Olivia? Kok mati, dipanggil, hilang namanya. Halo. Iya, Pak. Nggak mau interaksi. Mana gambarnya, hidupin dong. Nah. Aldo. 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 Fahru Rozi. Iya, Pak. Aldo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini anak mudanya ganteng nggak nih? Yang kaos biru nih. Ganteng, Pak. Ganteng. Kira-kira kalau yang begini nih anak-anak perempuan suka nggak nih? Suka lah, Pak. Apalagi yang perempuan tadi saya tanya nggak mau jawab. Ini petani muda nih ya. Ini juga para petani ini kan. Jadi nggak ada yang kumuh-kumuh itu ya. Nah, lihat ini, tuh. Ini uang atau bukan nih? Saya kadang-kadang kalau ngomong begini mau berhenti dosennya, lihat nih. Ya kan, Duta Petani Milenial, ya. Sigap Corona. Tuh, lihat. Wah, nih foto-fotonya Masya Allah. Apa nih? Tomat nih, tomat. Ya, tomat. Ini apa nih? Oh, mama, apa nih? Ubi, apa nih? Terong, apa nih? Kol. Apa nih? Oh, lihat nih ya. Daun kacang panjang ya. Kok daun kacang panjang? Kacang panjang aja nggak pakai daun. Nah, ini ayam. Ya, Agrofarm. Lihat nih Agrofarm bukunya nih ya. Lihat kabar bisnis pertanian ya. Nah, ini burung puyuh rupanya kan. Nah, lihat. Ya, P4 Smart nih jualannya. P4 Smart. Buka nanti Google Anda, buka P4 Smart. Apa tuh P4? Pusat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Pedesaan. P4 Smart ya. Lihatlah itu semua. Nah, ini semua gambar-gambar ini bisa Anda baca. Dan ini pertanyaan kita. Dan saya kira malam ini saya akan mengakhiri kuliah saya ya kepada Anda dengan satu kesempatan. Siapakah di antara Anda yang mau bertanya? Silakan, angkat tangan. Hidupkan speaker Anda dan boleh bertanya. Silakan. Terakhir, penutup 5 menit saja. Saya, Pak. Siapa namanya itu? Silakan, siapa namanya? Ya, langsung hilang disuruh ngomong. Halo? Siapa yang bertanya tuh? Elsa? Elisa Aldini, Pak. Ya, silakan. Apa pertanyaan? Silakan. Lanjut. Silakan. Apa pertanyaannya? Silakan. Elisa Aldini, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan, nah, silakan. Iya, Pak. Mengenai tentangan penyuluhan tadi, Pak. Di daerah saya, tentangan penyuluhan itu sudah ada, tapi cuma ada di daerah yang dekat dengan pusat kecamatannya. Sedangkan dengan daerah-daerah yang agak jauh, agak terpencil itu tidak ada penyuluhannya, Pak.
tapi hanya sekali dalam 2 bulan gitu Pak. Kalau di sini teratur di dekat rumah nenek saya, pas dekat di sini Pak, dia ada sekolah setiap hari Sabtu gitu Pak. Ada snack, tapi di daerah yang agak jauh dari pusat kecamatan itu kurang. Gimana solusinya? Baik ya. Coba ya, terima kasih, pertanyaan bagus banget ini ya. Ini penutup bagus nih ya. Peraturannya adalah 1 penyuluh untuk 1 desa atau 1 nagari ya. Itu dalam peraturannya. Kenyataannya karena pemerintah nggak punya uang yang cukup, anggarannya kurang, maka 1 penyuluh bisa saja menangani 2 desa atau bahkan 3 desa sekaligus. Untung dibantu oleh petani kontak tani, petani yang berhasil, atau penyuluh swadaya, atau penyuluh honorer, ya kan? Nah, mari saya tunjukkan kepada Anda, di dalam 1 desa itu ada banyak kelompok tani. Ada 10, ada 20, satu penyuluh mesti menggilir pertemuannya kepada kelompok tani. Hari yang bekerja berapa hari? 5 hari seminggu. Kelompoknya berapa? 20. Jadi berapa satu kelompok itu dikunjunginya Kintan? Kintan, coba jawab. Harinya 5, kelompoknya 20. Jadi satu kelompok berapa kali dikunjunginya kira-kira? HP-nya masih. Puji? Iya, Pak. Kalau ada 5 hari kerja, ada 20 kelompok, kira-kira satu kelompok berapa kali dikunjungi itu seminggu? Atau seminggu berapa kali kira-kira? Jawab, Pak. Ya silakan, yang lain pada diem aja, pada ngantuk ya. Silakan Tanti jawab. Iya, jawab. 4 kali dalam sehari. Hah? 4 kali dalam sehari. 4 kali. 5 hari seminggu, kelompoknya 20. Jadi berapa tuh kira-kira? Paling cepat 5 hari sekali kan? Iya, Pak. Iya, paling cepat itu. Kalau nggak ada tugas lapangan yang lain ya kan? Jadi seminggu sekali, wajar saja kalau nggak ketemu misalnya kan? Nah, itu tadi contohnya. Jadi gitulah kira-kira ya kan? Belum lagi kalau pembiayaan perjalanannya juga terganggu ya kan? Nah, begitu kira-kira. Oke? Jadi tantangannya sangat berat, sangat banyak. Oleh karena itu, kita menjadi petani-petani muda yang berkembang ke depan mudah-mudahan ya. Sampai di sini dulu mungkin kita kuliah. Sudah kelamaan ya. Semoga bermanfaat buat Anda. Saya akan foto malam ini screen 1. Mau pakai wajah nggak? Oke, silakan wajah ngantuknya silakan 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua, mana wajah ngantuknya? 1, 2, 3. Bagus ya. 2, 3. Sekarang yang ketiga. Ya, ngantuk ini 1, 2, 3. Oke ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon dimaafkan, nanti saya coba rekam ini semua baik-baik. Semoga bermanfaat buat Anda. Jangan lupa absennya Komti ya. Jam 00 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.